Pemirsa, jumlah korban kasus asusila yang dilakukan pengurus Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran, Kota Tangerang, Banten terus bertambah. Dari 15 korban yang telah melapor, kini bertambah menjadi 32 orang. Rentang usia korban mulai dari umur 8 tahun hingga 16 tahun. Data ini berdasarkan hasil investigasi ibu asuh para korban yang merupakan donatur tetap. Dalam kasus ini, kepolisian telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang merupakan pengurus panti asuhan. 2 orang sudah ditahan, yakni Ketua Panti Asuhan Sudirman dan pengurus panti Yusuf Bakhtiar. Sedangkan 1 orang lainnya kini masih menjadi buron. Sementara itu, sebagian para korban kini telah ditempatkan di rumah perlindungan sosial milik pemerintah Kota Tangerang dan sebagian lainnya diamankan di rumah donatur. Dan dalam kasus ini, para korban dibujuk oleh para pelaku dengan iming-iming pemberian hadiah uang hingga telepon genggam. Puluhan anak-anak ke panti asuhan di Tangerang, Banten menjadi korban asusila. Kasus ini mencuat setelah salah satu donatur panti asuhan itu melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Lalu sebenarnya apa yang terjadi dalam kasus ini? Bagaimana asusila tersebut bisa terjadi? Kita sudah terhubung dengan Ibu Dean Desvi yang merupakan donatur panti asuhan. Selamat pagi Ibu Dean, apakah betul Ibu yang mengungkap pertama kali kasus asusila yang terjadi di panti asuhan ini? Iya, selamat pagi Mbak. Betul sekali, saya yang menginisiasi bahwa ini adalah perbuatan keji. Ini adalah urusan hati nurani. Untuk membela mereka nggak harus dia harus sama aliran darah yang sama kita. Tapi memang ini urusan nurani, membela anak bangsa, menyelamatkan mental anak-anak yang memang hancur tapi mereka nggak bisa teriak. Mereka nangis, mereka sedih, tapi mereka nggak berdaya gitu loh Mbak. Baik Bu, Akhirnya setelah pas berawal, saat pertama kali, apa sebenarnya laporan ataupun kemungkinan tindakan yang sekiranya ini dapat dilihat masuk ke dalam hal asusila begitu yang Ibu lihat? ya, iya. Pertamanya saya tidak melihat gitu kan ya, tapi mereka ngadu ke saya, "Bunda, tolongin kami Bunda, eee, di sini tuh kami dilecehkan," gitu loh. Saya adalah korban, pertamanya saya cuma satu gitu loh. Lalu kedua, kalau Bunda nggak percaya tanya Kak ini, Kak itu, Kak itu. Kak ini maksudnya, pengasuh mereka. Oh ya sudah, akhirnya saya bilang ketika mereka DM Instagram saya, akhirnya saya bilang ya sudah biar tidak terjadi fitnah, karena pimpinan panti ini adalah sahabat saya sejak dulu kala, sahabat kecil saya, bahkan bisa jadi ketika saya ada kerjaan, dia sempat jadi asisten saya juga gitu loh. Nah akhirnya para korban ini datang ke sekolah saya biar nggak terlalu keciri, saya bilang jangan datang ke rumah, datang ke sekolah di tempat saya kerja gitu loh. Akhirnya mereka berlima datang ke sekolah saya dan melaporkan semuanya hampir sama A, B, C. Saya investigasi dengan cara ruangan yang berbeda dan ternyata ketemu gitu. Kalau bohong kan 5 orang ini pasti berbeda-beda modusnya. Ternyata betul modusnya adalah mereka seakan-akan disayangi, dipeluk, dibelai, dan namanya juga ada anak yatim kan Mbak ya. Mhm. Anak yatim kan tidak punya orang tua gitu loh, anak yatim. Jadi mereka waktu kecil Mhm. dilecehkannya tuh waktu saat remaja dan kecil dulunya. Itu dibelai, dicium, terus kayak cium tangan, adabnya gini di sana, cium tangan, pipi kiri, pipi kanan, jidat, lalu cium bibir. Nah, mereka Mhm. yang masih kecil itu berpikir cium bibir itu hal yang wajar gitu kan. Hal yang ya kasih sayang seorang ayah gitu loh. Mhm. Dan ternyata setelah mereka beranjak remaja, oh nggak bisa nih kayaknya ini aku dilecehin deh. Nah, itu berawal dari misal para pelaku ini mengiming-imingi dengan ayo anterin makan buat ayah gitu kan. Modus ini bekerja sama jadi ada 4 pasangan homo Mhm. gay gitu kan. Ya sudah ditetapkan tersangka Sudirman, Yusuf Bahtiar dan Yandi. Ini udah pasti kan karena tersangka satu lagi karena dia belum uh,
saya laporkan, Mhm, L inisialnya. Berempat nih modus, tahu ada satu lagi pengurus namanya W. mhm, Nah, ini berlima ini komplotan, Mbak. Mereka sengaja menjebak anak-anak. Yang satu bilang anterin makan nih ke kamar ayah, gitu kan. mhm. Udah anterin makan, ternyata salah satu pengurus lagi yang bernama Yusuf Bahtiar sudah menanti di atas kamarnya Sudirman. Jadilah korban ini dilecehkan di sana, Mhm. dicabuli, bahkan disodomi gitu. Jadi bagi saya nggak perlu pikir-pikir panjang. I Mhm. don't care. Saya nggak peduli dia sahabat saya, teman kecil saya. Saya himpun semuanya dengan tidak gegabah. Pelan-pelan saya data. Akhirnya adalah 7 nama korban. Ketika sudah 7, udah merasa lengkap, Baik, bermodal 7 korban ini, baru dilaporkan ke kepolisian baik. di Ibu, bulan kami Juli. baik, Ibu. Kami ingin mengetahui sekarang posisi para korban itu sudah di mana dan bagaimana kondisi mereka, Ibu? Ya, yang pasti kondisi mereka hancur, Mbak. Mhm, Mereka nangis. Korban ini ada yang lapor ke saya dengan suasana hati yang mhm, gemuruh, tegang, kaku. Yang pasti mereka takut kan, mhm. pelecehan dan pencabulan yang terlalu lama ini sudah mendapat tekanan lama banyak karena mereka diancam. Nah, saat ini korban sebagian ada di rumah aman. Mhm. Kita berkoordinasi para donatur mengamankan mereka ada di suatu tempat. Lalu separuh lagi karena mereka ini ketika laporan berjalan, lalu proses hukum sudah BAP 1, 2 dan sudah gelar perkara Mhm. kepolisian, akhirnya separuh kami minta amankan di tempat yang aman, dan karena kami bekerja sama dan berkoordinasi terus dengan pihak PPA, Mhm. Perlindungan Perempuan dan Anak, akhirnya mereka Ya, diamankan di rumah Dinsos Kota Tangerang. baik, baik. Terima kasih Ibu Dean Desvi atas informasi yang Anda sampaikan. Kami berharap semoga para korban ini agar cepat kembali pulih secara mental maupun fisik.